Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Kita pada kesempatan petang hari ini insyaallah ingin membahas sebuah pembahasan yang sangat-sangat penting sekali, bertemakan fungsi pengasuhan orang tua, di mana orang tua itu memiliki kewajiban mengasuh anaknya, dan itu tidak bisa dipungkiri. Apalagi setelah kita mencermati ayat yang sering kita dengar, qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nara, dari api neraka. Menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka tentunya kita sepakat, yaitu dengan pendidikan, dengan pengasuhan, bukan dengan menyelimuti diri kita dan anak kita dengan kain anti api neraka. Tentunya tidak akan ada yang ngomong begitu, karena tidak mungkin. Terus menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka itu gimana caranya? Didiklah, asuhlah dirimu dan keluargamu agar kalian itu benar-benar memiliki hablum minallah, hubungan yang bagus dengan Allah, dan hablum minan nas, dan hubungan yang bagus dengan sesama manusia. Maka di saat manusia itu bagus hubungan vertikalnya kepada Allah dan bagus hubungan horizontalnya dengan sesama manusia, maka dia pun memiliki kesempatan untuk bisa masuk ke dalam surga, selamat dari api neraka. Kenapa? Karena kita tahu bahwa yang akan Allah masukkan ke dalam surga adalah orang yang layak mendapatkan rahmat Allah. Kemudian siapakah orang yang layak mendapatkan rahmat Allah? Jawabnya, orang yang diridhoi oleh Allah. Kemudian kita bertanya, siapakah yang layak mendapatkan ridho Allah? Jawabnya, orang yang beriman dan beramal saleh. Seperti terulang-ulang di dalam Al-Quran, di antaranya di surat Al-Asr, di surat At-Tin, dan di surat Al-Bayyinah, di mana orang-orang yang selamat itu adalah alladzina amanu wa amilus salihat. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dengan iman dan amal saleh itu pula
manusia itu diridhoi oleh Allah, sehingga matinya pun dalam keadaan husnul khatimah. Nah, baiklah, kita ingin berbicara tentang sesuatu yang tertata, di mana bagaimana orang tua itu mengasuh anaknya. Maka kita mulai dengan sebuah hadis yang kita sering dengar, di mana Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrati. Setiap anak lahir, dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Semua anak tanpa kecuali, anaknya Fir'aun atau Fir'aunnya sendiri, lahir dalam keadaan fitrah. Abu Jahal ataupun anaknya Abu Jahal sama, lahir dalam keadaan fitrah. Anak orang kulit putih, kulit hitam, kulit kuning, kulit merah sama. Setiap anak bayi mereka lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu bahasa Indonesianya nurani. Fitrah itu bahasa Indonesianya nurani. Artinya Allah itu telah membekali nurani pada setiap anak manusia, sehingga pada saat dia lahir dalam keadaan Islam. Hal itu dijelaskan pada hadis ini pula di riwayat yang lain, di mana riwayat yang lain mengatakan kullu mauludin yuladu ala hadhil millah. Setiap anak itu lahir pada agama ini, artinya dalam keadaan Islam. Sehingga kita pun sepakat, kalau ada anak meninggal dunia belum baligh, maka dia akan masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Kenapa? Karena oleh Allah dianggap masih dalam keadaan Islam, sehingga amalan-amalannya itu tanggung jawab orang tuanya, bukan tanggung jawab anak itu. Anak itu baru bertanggung jawab setelah baligh. Setelah anak itu baligh. Di saat anak itu baligh, ditandai dengan berubahnya suaranya, tumbuhnya rambut ketiaknya, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluannya, kemudian yang perempuan juga mulai tumbuh, yakni teteknya, kemudian yakni ditandai pula dengan bermimpi, mengeluarkan air mani. Ini semua adalah tanda bahwa anak itu sudah mulai dewasa, maka dia mulai bertanggung jawab. Sehingga ini disebut sebagai mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang terbebani kewajiban-kewajiban. Sebelumnya belum ada tanggung jawab, belum ada kewajiban-kewajiban, karena semuanya masih ditangani oleh orang tuanya. Sehingga kita ini sebagai orang tua haruslah mengantarkan anak sampai umur 11 tahun untuk menjadi anak yang siap dewasa, sudah siap bersikap dewasa,
sudah mengerti bahwa dirinya punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, kita kembali lagi ke saat anak manusia itu lahir. Saat anak manusia itu lahir, Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, yang menjadikan anaknya menjadi Yahudi, wa yunassiranihi, atau menjadikan anaknya jadi Nasrani, wa yumajjisanihi, dan menjadikan anaknya menjadi Majusi. Jadi orang tualah yang ternyata mengubah anak yang Allah siapkan untuk jadi Muslim, siap menerima Islam, siap menerima petunjuk-petunjuk Allah, wahyu-wahyu Allah yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian ternyata menolaknya. Kenapa? Karena dirubah oleh orang tuanya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Nah, dari sini kita lihat bahwa orang tualah yang punya kewajiban menyiapkan anaknya. Menyiapkan anaknya. Apa yang harus disiapkan pada anaknya? Anak itu harus disiapkan tauhidnya, agar dia itu mengenali Allah, menjadikan Allah sebagai tujuannya dari kecil, dari lahir. Kemudian orang tua pula yang menyiapkan anaknya untuk mengerti bagaimana dia beradab, bagaimana dia beradab, bertata krama, bersopan santun, di mana dia mengerti bagaimana dia beradab terhadap Allah, terhadap orang tuanya, terhadap karib kerabatnya, terhadap siapapun orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian orang tualah yang punya kewajiban menyiapkan anak itu untuk memiliki mental pembelajar. Anak itu harus memiliki mental pembelajar, karena anak itu fitrahnya membuat dia haus akan ilmu. Maka dari kecil anak itu sudah banyak bertanya, ayah kenapa kok begini, ibu kenapa kok begitu, dan sebagainya. Itu sudah dari kecil anak itu siap menuntut ilmu. Maka mental anak itu disiapkan, kemampuan berkomunikasi anak itu disiapkan. Maka pada saat anak itu berumur 7 tahun, mulailah orang tua untuk membimbingnya melakukan ibadah. Sehingga Rasulullah SAW pun mengatakan, muru auladakum bisalati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat pada saat anak kalian itu berumur 7 tahun.
Jadi mulai anak itu terbebani untuk mulai beribadah, terutama sholat. Kemudian berikutnya lagi, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin, dan pukul anak-anak kalian kalau tidak sholat di saat anak kalian itu berumur 10 tahun. Jadi jelas sekali bahwa anak itu harus sudah siap beribadah pada saat umurnya 10 tahun. Kita bertanya, kenapa Ustadz harus 10 tahun? Karena sebentar lagi dia akan baligh. Anak itu umumnya baligh di umur 11, 12, 13. Di umur itu anak akan baligh. Maka jangan ambil resiko. Begitu 10 tahun sudah pasti anak itu sudah pandai sholat, sudah terbiasa sholat, tidak meninggalkan sholat. Tentunya bukan cuma sholat, sholat salah satunya, ada puasa dan seterusnya. Nah, wa farriqu bainahum fil madaji', kata Rasulullah, pisahkan antara anak-anak kalian pada tempat tidur mereka. Artinya anak itu kalau sudah berumur 10 tahun tidak boleh seranjang. Anak laki-laki dengan anak laki-laki seranjang, anak laki-laki dengan anak perempuan seranjang, anak perempuan dengan anak perempuan seranjang, tidak boleh. Kenapa? Nah, ini kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak saat tidur. Nah, pisahkan mereka. Memisahkan anak setelah berumur 10 tahun itu adalah kewajiban. Kenapa? Karena itu perintah dari Rasulullah. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Pisahkan di antara mereka pada tempat tidur mereka. Maka anak-anak itu akan punya kemandirian. Sudah tidak lagi punya ketergantungan kepada orang tuanya. Anak umur 10 sudah mandiri, sudah siap hidup sendiri, sudah bisa mengurusi dirinya sendiri, entah yang laki, entah yang perempuan. Nah, dari sini kita lihat kenapa anak itu pada umur 7 tahun sudah diperintahkan sholat, sudah dibiasakan sholat. Karena anak kalau sudah berumur 7 tahun otaknya sudah siap. Anak kalau umur 0 tahun otaknya belum siap. Pada saat dia lahir otaknya belum siap. Setahun, 2 tahun, 3 tahun anak itu masih mengedepankan ego, belum pandai berkomunikasi. Tapi begitu anak umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun anak mulai pandai berkomunikasi. Maka pada saat itu anak dilatih beradab, kemudian dilatih untuk memiliki semangat belajar, memiliki mental pembelajar, siap untuk belajar, tangguh dalam menuntut ilmu. Itu disiapkan. Begitu umurnya 7 tahun dia sudah siap, siap dengan adab, siap dengan komunikasi, siap dengan otaknya, siap untuk belajar. Maka mulailah dia belajar. Kalau di zaman dahulu tentunya bukan ke sekolah, tapi ke masjid-masjid. Karena para ulama itu mengajarnya di mana? Di masjid.
Tapi karena jumlah manusia itu semakin hari semakin banyak, maka tidak bisa sistem masjid itu. Maka orang pun bergeser kepada sistem klasikal. Anak dipecah-pecah menjadi kelas-kelas, menjadi sekolah-sekolah, dan seterusnya. Jadi kita lihat dari sini tergambar ini, mengasuh itu adalah kewajiban orang tua. Maka kita lihat, di saat kita ingin mengasuh dan kita ingin sukses dalam mengasuh, maka kita lihat ada segitiga penting. Ada segitiga yang sangat penting. Anak, orang tua, sekolah. Anak harus siap mentalnya untuk belajar. Orang tua siap menjadi para pengasuh. Kemudian sekolah. Sekolah siap untuk memberikan ilmu, mentransfer ilmu kepada anak. Sehingga kerjasama tiga ini, segitiga ini mutlak harus. Kalau kita ingin anak kita sukses di sekolah, maka tiga titik ini harus bekerja sama. Anaknya memang siap belajar, orang tuanya siap mengasuh, dan guru-guru di sekolahan siap memberikan ilmu, mengajarkan ilmu. Di antara kesalahan besar orang tua adalah memasrahkan anaknya kepada sekolahan. Katanya, saya pasrahkan total anak saya kepada sekolah. Itu salah. Itu salah. Itu namanya melepas tanggung jawab. Melepas tanggung jawab. Tidak mungkin ada guru memiliki kasih sayang seperti ayah dan ibu mengasihi dan menyayangi anaknya sendiri. Tidak mungkin. Sehebat apapun seorang guru, tidak bisa dia mengasihi dan menyayangi anak orang seperti mengasihi dan menyayangi anaknya sendiri. Tidak mungkin. Tidak mungkin, kawan. Apalagi ternyata jumlah anak yang menjadi tanggung jawabnya berpuluh-puluh atau bahkan beratus-ratus. Semakin tidak mungkin. Jadi pengasuhan itu tetap menjadi tanggung jawab orang tua, ayah dan ibu. Nah, kita pun mulai bertanya, Ustadz, kalau begitu apa bedanya antara pengasuhan dengan pengajaran? Nah, di sini ini rumusnya. Ini rumus penting. Pendidikan sama dengan pengajaran plus pengasuhan. Saya ulang lagi, ini rumus penting ini. Ini rumus pendidikan. Pendidikan sama dengan adalah pengajaran plus ditambah pengasuhan. Apa Ustadz pengajaran itu? Pengajaran itu adalah at-ta'lim. Diistilahkan dengan transfer of knowledge. Memindahkan pengetahuan. Pengetahuan yang tadinya di buku dipindahkan ke otak anak. Pengetahuan yang tadinya di otak guru dipindahkan ke otak anak.
Itulah pengajaran. Terus apa yang dimaksud dengan pengasuhan, Ustadz? Pengasuhan itu adalah transform of value. Transform. Kalau yang tadi itu transfer. Transfer itu mengalihkan, memindahkan ilmu, pengetahuan dari otak guru ke otak anak, dari buku ke otak anak. Itu pengajaran. Teaching atau ta'lim. Sedangkan pengasuhan itu transform. Transform itu artinya mengubah bentuk, ditransformasi. Apa yang ditransformasi? Nilai. Transform of value. Nilai diubah. Apa sih yang dipelajari oleh anak saat menuntut ilmu? Yang dipelajari oleh anak saat belajar di sekolahan ada tiga. Ilmu, teori, konsep. Itu yang dipelajari di sekolahan. Ilmu diubah menjadi amal. Teori diubah menjadi praktek. Konsep diubah menjadi aplikasi. Itu tugas orang tua. Setelah anak itu dapat ilmu, ternyata oleh guru diajari wudu, maka kita pun minta, nak, gimana coba cara berwudu yang baik? Maka latih anak sampai wudunya baik dan benar. Nak, kamu sudah diajari sholat oleh gurumu? Iya, ayah. Iya, ibu. Ayo, praktek. Maka kita suruh praktek. Terus latih sampai sholatnya baik dan benar. Nah, kamu telah diajari apa? Membaca Al-Quran. Ayo, baca Al-Quran. Kita dengarkan, kita praktekkan. Sampai bacaannya itu baik dan benar. Itulah pengasuhan. Di mana pengasuhan itu mengubah ilmu jadi amalan, mengubah teori jadi praktek, mengubah konsep jadi aplikasi. Itulah tugas pengasuhan. Di mana pengasuhan itu adalah at-ta'dib, sedangkan pengajaran itu at-ta'lim, teach. Nah, di mana seorang pengasuh itu bahasa Arabnya mu'addib. Seorang yang melatih adab agar ilmu-ilmunya itu menjadi adab, agar teorinya itu berubah menjadi adab, agar konsepnya itu berubah menjadi adab. Itu tugas orang tua, menjadikan anaknya anak yang beradab, anak yang mengamalkan ilmunya, anak yang mempraktekkan teori-teori yang didapatkannya, anak yang mengaplikasikan konsep yang didapatinya. Itulah pengasuhan. Sehingga pengasuhan itu adalah tugas orang tua. Tugas orang tua. Orang tua memastikan anaknya agar anaknya itu benar-benar beradab.
dia mengerti beradab terhadap Allah, mengerti beradab terhadap orang tuanya, mengerti beradab terhadap sesama manusia, terhadap Al-Quran, terhadap masjid, terhadap apapun yang ada di lingkungannya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari sini anak itu akan bertumbuh menjadi anak yang saleh. Anak yang saleh. Di saat anak itu, setiap ilmu itu berubah menjadi amalan, diimani dan diamalkan. Amanu wa amilus salihat, beriman dan beramal saleh. Itu tugas orang tua. Sehingga orang tua itu tidak harus jadi ulama, tapi harus menjadi pelatih. Dia harus pandai dalam melatih, sehingga setiap ilmu itu dilatihkan pada anaknya untuk jadi amalan. Setiap teori itu dilatihkan untuk menjadi praktek, dan setiap konsep itu dilatihkan untuk menjadi aplikasi. Ini tugas orang tua. Kalau ada kerjasama yang bagus antara anak, orang tua, dan guru, anak kita akan jadi anak yang hebat. Kenapa banyak anak yang ternyata terpuruk, tidak jadi anak yang hebat? Ternyata ada yang tidak bekerja pada 3 posisi ini. Anak itu ternyata menjadi pemalas. Mentalnya bukan mental pembelajar. Senangnya main, cuma main. Tidak mengerti kewajibannya untuk belajar. Kemudian guru ternyata tidak berhasil memahamkan pelajaran pada anak. Ternyata orang tua pun gagal dalam mengasuh anak, maka anak pun berantakan. Ini karena ternyata kerjasama segitiga tadi tidak terjadi. Maka kita pun kembali kepada kewajiban kita, di mana Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Ibnu Majah dan seterusnya, dari Abdullah ibni Umar, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dikatakan katanya Rasulullah SAW bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Bukankah setiap kalian itu adalah pengasuh, penggembala, pemimpin yang bertanggung jawab terhadap asuhannya, gembalaannya, anak didiknya, anak asuhnya. Fal imamu alladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Seorang penguasa itu adalah penggembala, pengasuh. Dia bertanggung jawab terhadap keadaan rakyatnya. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dan seorang lelaki itu adalah penggembala, pengasuh, pemimpin
terhadap anggota rumah tangganya, dan dia bertanggung jawab terhadap anggota rumah tangganya. Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Dan seorang perempuan itu adalah penggembala, pengasuh terhadap anggota keluarga suaminya dan anak-anak suaminya, dan dia bertanggung jawab terhadap mereka semua. Jadi kita lihat ini harus ditegakkan. Kewajiban pengasuhan itu harus ditegakkan. Kemudian kita lihat apa kerjasama antara guru dengan pengasuh. Ini ada 4 hal besar dilakukan oleh guru dan 4 hal besar dilakukan oleh orang tua atau pengasuh. Guru berkewajiban menyampaikan ilmu yang bermanfaat seluas-luasnya. Itu tugas guru. Guru itu punya kewajiban mengajarkan ilmu seluas-luasnya, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Terus bagaimana dengan orang tua sebagai pengasuh? Membimbing dan mengarahkan anak asuhannya kepada yang baik, benar dan bermanfaat. Jadi tugas orang tua, nih anak-anak ini telah menimba ilmu, dia telah mendapatkan ilmu dunia dan ilmu akhirat, maka petiklah setiap yang baik, petiklah setiap yang benar, petiklah setiap yang bermanfaat. Maka bimbing dan arahkan anak-anak itu untuk mencintai setiap yang baik, setiap yang benar, setiap yang bermanfaat. Kemudian hal kedua, guru memiliki kewajiban memahamkan pelajaran pada anak dengan berbagai metodologi pengajaran. Jadi guru itu harus menguasai metode bagaimana supaya anak itu paham banget, bagaimana supaya anak itu menguasai pelajaran dengan baik, bagaimana anak itu supaya betul-betul mencerna setiap pengetahuan, setiap ilmu yang bermanfaat. Nah, bagaimana tugas orang tua? Meyakinkan anak agar menyadari kebutuhannya kepada pelajaran. Jadi tugasnya orang tua adalah mengasuh anak dengan cara meyakinkan, nak, ini pelajaranmu itu sungguh baik, nak. Ini sesuatu yang benar, ini sesuatu yang bermanfaat. Engkau harus membutuhkannya, engkau harus memerlukannya, engkau harus mementingkannya. Jangan engkau sepelekan, maka perhatikan, karena ini kebaikan, karena ini kebenaran, karena ini sesuatu yang bermanfaat. Butuhkanlah, perlukanlah, pentingkanlah. Nah, itu tugas orang tua. Yang ketiga, seorang guru punya tugas menggunakan berbagai alat peraga agar memudahkan anak dalam memahami pelajaran. Seorang guru harus kreatif, mencari berbagai alat-alat peraga. Bagaimana supaya anak itu benar-benar menguasai pelajaran, mengerti betul setiap pelajaran, ilmunya nyampe, pengetahuannya sampai, konsepnya sampai, teorinya sampai, betul-betul dikuasai dengan baik, membutuhkan alat-alat peraga.
Maka bagaimana dengan tugas orang tua? Memotivasi anak agar bersemangat dalam mengamalkan pelajaran. Kita dorong. Orang tua itu mendorong anak, "Nak, ayo amalkan. Tadi kamu sudah belajar apa di sekolahmu? Ini ayah, ini ibu. Ayo amalkan. Ayo wujudkan dalam kehidupanmu." Tiap hari kita itu memompa anak, memotivasi anak agar ilmunya segera jadi amalan, agar setiap teori jadi praktek, agar setiap konsep jadi aplikasi. Kemudian yang keempat, guru melatih anak agar mampu menjawab pertanyaan dan lulus dari setiap macam ujian. Itu tugas guru. Bagaimana anak itu dilatih agar pandai menjawab pertanyaan, agar pandai menjawab ujian, agar lulus semua anak itu pada setiap ujian-ujian yang dilaksanakan. Itu tugas guru. Maka apa tugas orang tua sebagai pengasuh? Menjaga semangat anak agar amal baiknya segera menjadi kebiasaan. Jadi anak itu dilatih untuk memiliki karakter. Karakter itu datangnya dari mana? Dari kebiasaan. Jadi setiap kebaikan yang telah menjadi kebiasaan itu lama-lama menjadi sifat dan karakter anak itu. Setiap kebenaran yang telah menjadi kebiasaan maka akan jadi karakter dan sifat anak itu. Setiap hal yang bermanfaat yang telah menjadi kebiasaan anak itu akan menjadi karakter dan sifat anak itu. Nah, ini kita lihat, kalau kerjasama ini benar-benar terjadi, maka yang akan terjadi anak hebat. Anak kita akan menjadi anak yang hebat, bukan anak yang ternyata fokus kepada game, habis waktunya untuk game, sehingga lupa makan, lupa minum, lupa tidur, lupa BAB, lupa BAK, fokus kepada game. Rusaklah anak kita. Penyebabnya siapa? Ternyata orang tua tidak menjalankan fungsinya sebagai pengasuh. Disangkanya yang penting telah melahirkan, telah memberi makan, minum, pakaian, telah merawat kesehatannya, sudah. Kita bilang kamu tidak bedanya seperti ayam. Apa bedanya antara kamu dengan ayam kalau cuma itu kewajibannya? Kamu itu lebih daripada binatang ternak, di mana kamu itu harus mengasuh, melatih anakmu. Ya, sudah waktunya Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihuda ila yaumil qiyamah wa ba'd. Silakan kita lanjutkan dengan dialog. Mudah-mudahan porsi yang tadi sudah cukup. Nanti kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang insyaallah. Silakan barangkali ada pertanyaan.
Ini terdiam, kenapa ini? Hah? Saya kalau mau tambahi lagi pelajaran takut sudah cukup berat ini. Ya. Ya. Mana kalau ada mikrofon supaya pertanyaannya jelas terdengar. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam menghadapi zaman sekarang ini banyak fitnah, yaitu fitnah syahwat, fitnah syubhat gitu kan. Dalam menjaga anak-anak kita dalam pergaulannya kan banyak yang pergaulannya itilaf antara laki-laki dan perempuan, apalagi mendidiknya itu di sekolah umum. Sekolah umum kan biasanya itilaf gitu. Nah, bagaimana caranya kita mendidik anak tersebut supaya kita bisa meluruskan pergaulannya, jangan sampai menyimpang gitu, Ustaz. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang tua itu harus berhasil melakukan pendekatan kepada anak. Jadi anak itu harus benar-benar dekat dengan orang tuanya. Ini resep nomor 1. Jadi orang tua itu harus dekat dengan anak. Dekat itu indikatornya ada 2. Pertanda bahwa orang ini dekat dengan anaknya. Apa tandanya? Apa indikatornya? 2. Anak menerima, welcome. Yani anak itu betul-betul menyambut orang tuanya, menerima orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, percaya. Anak percaya kepada orang tuanya. Nah, yang jadi problem, kalau orang tua itu tidak dekat dengan anaknya, maka dekatnya dengan kawan-kawannya, dengan anak-anak nakal, di mana mereka lebih percaya kepada anak-anak nakal itu dibandingkan dengan orang tuanya. Lebih bisa menerima anak nakal itu daripada menerima orang tuanya. Orang tua dianggap, udahlah, orang tua itu kewajibannya memberi makan, minum, pakaian, dan seperti itu. Udah. Jadi dianggap selesai sebagai kewajiban. Ini kewajiban orang tua. Ya. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya orang tua kalah pengaruh terhadap anak. Karena gagal pendekatan. Jadi unsur utama adalah orang tua itu harus dekat dengan anak, sehingga anak itu menerimanya dan percaya kepadanya. Nah, nanti kalau anak itu sudah menerima kita, anak itu sudah percaya kepada kita, pelajaran kita akan didengar, nasihat kita akan didengar, pembiasaan yang kita lakukan akan dilaksanakan oleh anak, karena anak memiliki kepuasan kepada kita. Anak bisa menerima kita, bisa percaya kepada kita. Jadi ini
nomor satu yang harus terjadi adalah dekat. Senakal apapun anak harus dekat dengan orang tuanya, karena bisa dirubah, bisa dirubah. Tapi syaratnya harus dekat dulu, begitu. Kemudian ini ada pertanyaan tertulis. Saya mau tanya, bagaimana cara memperbaiki anak yang sudah berusia 12 tahun tapi semangat belajarnya kurang. Nah, jadi kita tahu bahwa semangat itu lahir karena kebutuhan. Orang membutuhkan akan semangat. Orang tidak membutuhkan tidak akan bersemangat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus berhasil meyakinkan anak bahwa ini pelajaran-pelajaran ini penting. Penting itu ada dua, karena sangat menguntungkan, sangat bermanfaat, atau kalau tidak dikuasai maka terjadi kerugian. Jadi sesuatu itu akan dianggap penting karena menguntungkan, atau karena kalau tidak ada ini maka terjadi kerugian. Nah, jadi berbicaralah tentang keuntungan dan kerugian. Apa untungnya kalau dia mengerti ini, dan apa ruginya kalau dia tidak mengerti ini? Putar-putar di situ. Maka kalau seorang anak itu telah mengerti betul, iya ini sangat menguntungkan, maka dia akan bersemangat. Kalau anak itu tahu bahwa kalau saya bodoh tentang ini, tidak mengerti ini, saya akan rugi ini. Nah, dia akan bersemangat. Jadi kita motivasi anak untuk sampai kepada titik membutuhkan. Kemudian berikutnya, Ustaz, apa yang harus dilakukan orang tua jika orang tua sudah berusaha maksimal dan berdoa agar anaknya patuh terhadap orang tua, tapi anak masih susah untuk mengerjakan sholat tepat waktu, bahkan lebih senang main game? Nah, ini kita sebagai orang tua, di saat anak itu ternyata hobinya main game, ingat, kenapa kok bisa-bisanya game kok menjadi hobi? Hobi itu bahasa Arab. Memang dia bahasa Inggris, hobi, tapi asalnya dari bahasa Arab, hubbi, kecintaan saya. Nah, di saat anak itu sudah menganggap game itu hubbi, kecintaanku, maka dia semangatnya luar biasa, lupa makan, lupa minum, lupa tidur, lupa BAB, lupa BAK. Kenapa? Ini hobinya dia, ini yang sangat dia cintai. Maka kita harus berhasil menggeser hobinya. Kita harus berhasil menggeser hobinya. Kenapa kok bisa-bisanya game yang justru dia cintai? Karena orang tua gagal membuat anak mencintai Al-Quran. Coba kalau orang tua itu berhasil membentuk anak itu cinta banget sama Al-Quran, semuanya jadi enteng.
Karena Al-Quran itu modal pertama. Antum bayangkan, sampai-sampai Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan, kalau Al-Quran sudah ada pada dada seseorang, maka musik tidak akan masuk. Namun sebaliknya, kalau musik sudah ada pada dada seseorang, Al-Quran tidak akan masuk. Jadi ini kesalahan orang tua. Anak itu dari kecil hobinya musik, hobinya game, terus itu sampai tercetak pada dia, sehingga dia betul-betul habis-habisan dalam melimpahkan kecintaannya. Nah, pelan-pelan kita geser. Tentunya yang bisa menggeser itu orang tua yang dekat dengan anaknya. Sehingga resep pertama harus dekat. Dan dekat itu indikatornya apa tadi? Indikatornya dekat? Menerima dan percaya. Kalau anak belum welcome terhadap kita, masih menganggap kita ini bukan apa-apa, bahkan dianggap musuh, dianggap kuno, jadul, kita dianggap orang planet oleh anak kita. Nah, ini berarti kita harus berjuang terus sampai anak kita itu yakin kita ini orang terbaik untuknya di dunia ini, orang paling mencintainya, orang paling menyayanginya, orang paling mengasihinya, orang paling tulus, ikhlas kepadanya. Itu kesankan itu kepada anak, sehingga anak welcome. Kemudian terus penerimaan itu meningkat sampai percaya. Jangankan manusia, kucing saja bisa kita rubah. Bisa kita rubah. Kucing yang liar itu kita kasih susu, kita kasih ikan asin, kita bilang pus, 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 dipanggil, dia udah mulai mendekat, kita menjauh dari susu dan ikan asin itu sampai dia minum, sampai dia makan. Kemudian kita usap-usap, kita lus-lus bulunya, sampai kucing itu percaya bahwa kita baik, bahwa kita menyayanginya, bahwa kita ini orang yang memperhatikannya. Maka kalau itu sudah terbentuk, maka kelama-kelamaan kucing itu menerima kita dan percaya kepada kita. Habis itu mau kita ajari, mau kita jinakkan dan sebagainya. Lah kucing saja bisa, anjing saja bisa, apalagi anak manusia. Kemudian bagaimana sebagai pengasuh menyikapi bila mana 4 tugas yang Ustadz tadi sampaikan telah diupayakan semaksimal mungkin, tapi qadarullah anak tumbuh jauh dari apa yang diharapkan pengasuh. Baru pelajarannya malam ini katanya sudah maksimal. Baru pelajarannya malam ini, belum dipraktekkan pelajarannya. Omongannya sudah putus asa. Ini kan bahasa orang putus asa ini. Sudah maksimal. Maksimal dari mana? Pelajarannya baru disampaikan malam ini kok. Jadi ini kalimat-kalimat a priori, kalimat-kalimat yang menunjukkan apatis. Tidak bisa. Ini kalimat tidak bisa ini membuat seseorang tidak berusaha. Jangan. Kita bisa nyayangi burung kok, bisa nyayangi kucing, apalagi anak kita.
Bisa. Yang jadi problem terbesar orang tua tidak dekat dengan anaknya. Itu problem. Yang ayah jadi Superman, berangkat subuh-subuh, pulang malam-malam. Seolah-olah dia mau dapat segelondong dunia. La ilaha illallah. Kita bilang rugi kamu itu. Rugi. Anakmu itu lebih berharga daripada segelondong dunia. Kenapa kamu kok cari nafkah kayak begitu caranya? Sampai lupa waktu, lupa anak. Berangkat masih gelap, pulang sudah gelap. Apa ini? Apa pekerjaan apa itu? Gak barokah itu. Tinggalkan itu pekerjaan yang salah itu. Kita harus punya waktu untuk anak. Apalagi ibu, lebih wajib lagi. Alangkah bodohnya seorang ibu yang ternyata habis waktunya untuk bekerja. Kita bilang, kamu itu siapa sehingga kamu mencari nafkah? Kapan perempuan itu pernah jadi wajib mencari nafkah itu? Mulai kapan? Tidak ada. Perempuan itu mulai lahir sampai mati tidak punya kewajiban mencari nafkah. Tidak ada. Tidak ada itu. Sehingga kalau seorang perempuan memberi nafkah, itu bukan kewajiban, tapi sedekah. Menyedekahi suaminya, menyedekahi anak-anaknya. Bukan kewajiban, tapi suami wajib memberi nafkah. Sehingga di sini kegagalan rumah itu dimulai dari mana? Anak itu belum apa-apa, masih kecil sudah jadi anaknya sapi. Kenapa? Tidak disusui oleh ibunya. Disusui susu kaleng yang berasal dari sapi. Maka sifat-sifat sapi pun melekat pada anak. Bukan sifat ayahnya, bukan sifat ibunya, tapi sifat sapi. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, anak tiap hari kumpulnya dengan pembantu, sehingga anak itu karakternya karakter pembantu, mentalitasnya mentalitas pembantu, karena tiap hari kumpulnya dengan pembantu. Rugilah orang tua. Rugi orang tua. Kalau kita bertanya, Pak, Bu, rumah tanggamu itu makannya tempe, tahu, nasi, kecap tiap hari, tapi anaknya soleh dan solehah. Engkau bandingkan, Pak, Bu, dengan makan makanan yang mewah, makanan yang keren, tapi anaknya nakal. Pilih mana? Orang tua akan bilang, ya pilih makan tempe dan tahu, makan kecap dan nasi, tapi anaknya soleh dan solehah. Karena anak itu investasi, anak itu kekayaan. Kenapa ditinggal-tinggal? Hanya sekedar ingin makan enak, ingin minum enak, ingin rumah mewah, ingin kendaraan bagus. Kita bilang, bodoh kamu. Anakmu itu lebih mahal daripada rumah, daripada mobil, daripada kekayaan-kekayaan dunia. Jadi ada mindset yang salah, ada paradigma yang salah.
yang harus kita hancurkan dan kita buang. Kemudian bagaimana orang tua memahami apakah anak sudah siap masuk ke pondok pesantren atau tidak? Khawatirnya anak tidak betah di pondok dan meminta balik ke rumah. Saat ini anak duduk di kelas 5 SD dan kita sebagai orang tua masih mempertimbangkan apakah nanti lanjut ke SMP full day atau masuk pondok. Ya. Jadi anak itu yang paling penting memiliki mental pembelajar, itu paling utama. Kalau anak itu mental pembelajarnya kuat, itu dia akan belajar ke negeri Cina, akan belajar ke negeri India, akan belajar ke pojok-pojok dunia dengan semangat. Kalau kita berhasil menanamkan mental pembelajar, bawaannya haus kepada ilmu, lapar kepada pengetahuan, ingin jadi orang pintar, ingin jadi orang hebat, itu ditanamkan sejak kecil, sehingga rasa hausnya kepada ilmu lebih daripada rasa hausnya kepada air. Rasa laparnya kepada pengetahuan lebih dari laparnya kepada nasi, kepada makanan. Tanamkan itu pada anak. Kemudian anak itu kalau kita mau arahkan ke suatu tempat, ajak anak itu duduk di sana seharian. Suruh main di sana, kita temani sampai merasa biasa. Oh, enak juga ya di pesantren ini. Dia dapat kawan, dia mulai menikmati, sehingga di saat kita sudah melihat anak itu betah, kita baru bilang, "Nak, gimana kalau sekolah di sini?" Mau ayah, mau ibu. Kenapa? Dia menerima. Jadi kita jangan buru-buru tahu-tahu memaksakan anak ke pesantren. Salah. Anak itu harus dibiasakan dulu. Kita ajak setiap liburan ke pesantren, ke tempat yang kita mau. Kita maunya anak ini kemana, maka diajak ke sana. Tiap ada kesempatan kita duduk seharian di sana, agar anak itu menerima. Setelah menerima baru kita tanya, "Nak, gimana kalau sekolah di sini?" Dia akan jawab, "Ya, mau, enak di sini." Tapi pertanyaannya nanti, jangan di awal. Setelah anak itu merasa biasa. Begitu. Jadi ada strateginya. Kita jangan polos bodoh. Kita harus jadi orang jujur yang pintar, bukan orang yang polos bodoh sehingga anak kita gagal. Kita menuruti anak, padahal kita belum membentuk anak. Bentuk dulu anak, karena selera itu dibentuk, cinta itu dibentuk, maka selera dan cinta itu kita bentuk. Dengan apa? Dengan pembiasaan. Kita biasakan sampai terbiasa, sampai menerima. Baru setelah itu kita tanya. Tapi setelah strategi kita kena seperti itu. Cukup ya? Ada lagi pertanyaan? Nampaknya cukup. Baiklah, kalau cukup kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.